Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Septia Evifatur Roifah, I'il Laili Mustahfidoh, Anik Finawati, Ain Fahyana, Siti Azizatul Munafiah, dan juga Aprilia Rosana Anggraini akan menjelaskan beberapa perubahan lingkungan yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni ada hujan, angin, gelombang air laut, sinar matahari, gempa bumi, dan juga gunung meletus. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silahkan dipahami dan juga dipelajari dengan betul. Perubahan lingkungan akibat hujan. Hujan sangat dinantikan oleh manusia, terutama para petani untuk mengairi sawah atau lahan pertaniannya. Tapi, bagaimana kalau hujan terjadi terus-menerus sepanjang waktu? Jika hujan terjadi secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan terjadinya banjir, erosi, dan tanah longsor. Di perkotaan, banjir dapat disebabkan oleh air hujan yang tidak tertampung lagi di sungai, atau bisa juga akibat banjir kiriman dari kota lain yang mengalami hujan deras. Di daerah pegunungan yang gundul, kadang-kadang terjadi bencana banjir akibat hujan yang deras di puncak gunung. Di gunung yang gundul, air hujan dapat mengikis lapisan tanah di permukaan, bahkan menyeret batu-batu, tanah, dan pohon-pohon dari atas bukit. Banjir yang membawa material tersebut disebut banjir bandang. Airnya biasanya berwarna coklat karena mengandung lumpur. Banjir dapat dicegah oleh masyarakat, yaitu dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, tidak mendirikan bangunan liar di pinggir sungai, dan tidak melakukan penebangan liar. Pemerintah juga dapat mencegah banjir dengan cara melakukan pengerukan sungai-sungai yang dangkal, melakukan reboisasi, dan melakukan sosialisasi bahaya penebangan liar. Hujan yang terus-menerus dapat pula menimbulkan erosi dan tanah longsor. Erosi dan tanah longsor adalah proses berpindahnya tanah atau batuan dari satu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat dorongan air, angin, atau gaya gravitasi. Angin. Angin adalah aliran air dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Tekanan udara di semua tempat tidak sama. Badai, angin topan, angin ribut, dan sejenisnya adalah bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan udara yang sangat kencang yang dipicu perbedaan tekanan udara. Jika angin bertiup kencang, apa yang akan terjadi? Angin kencang dengan kecepatan tinggi dapat menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Angin kencang sambil berputar disebut angin puting beliung. Angin jenis ini dapat menyapu segala yang ada di permukaan bumi, rumah-rumah. Kendaraan, bahkan pohon-pohon juga dapat terangkat dan rusak. Badai salju kadang-kadang terjadi karena angin bertiup kencang ketika turun salju. Angin menerbangkan butiran-butiran es, menyebabkan pandangan menjadi terbatas, sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh gelombang air laut. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Gelombang laut di pantai menjadi pemandangan yang menarik. Selain untuk objek pariwisata, gelombang laut juga dimanfaatkan untuk olahraga selancar. Gelombang laut dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik daratan. Gelombang laut bergerak dan akhirnya terhempas ke pantai. Ombak terjadi karena gelombang air laut. Semakin sering pantai dihantam ombak, semakin terkikis pula batu karang yang berada di tepian pantai sehingga pantai akan menjadi landai. Pantai yang curam dengan batu karang yang terjal terjadi karena hempasan gelombang air laut yang sangat kuat mengikis batu karang dalam waktu beribu-ribu tahun. Nah, pada pantai ini ada batu karang yang membentuk gua-gua dan dikenal dengan nama karang bolong. Pengikisan oleh gelombang air laut menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa ini disebut abrasi.
Abrasi akan terjadi dengan cepat jika tidak ada penahan ombak. Penahan ombak alami adalah hutan bakau dan hutan pantai. Nah, cara untuk menanggulanginya yaitu dengan menciptakan hutan mangrove, hutan pantai, dan batu pemecah ombak. Matahari merupakan sumber energi panas dan sumber energi cahaya terbesar yang ada di bumi. Untuk perubahan lingkungan secara fisik yang disebabkan oleh matahari ada beberapa, antara lain panas matahari dan air hujan yang terus-menerus akan mengakibatkan batuan-batuan menjadi lapuk dan akan mengakibatkan lapisan bumi terkikis dan berubah bentuk. Lalu panas matahari dapat juga mengakibatkan kekeringan di daerah yang tandus. Panas matahari juga dapat mengakibatkan kebakaran hutan, yakni dengan menimbulkan bara api pada daun-daun dan ranting-ranting yang kering. Lingkungan gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Akibat gempa bumi: 1. Gelombang tsunami. 2. Kerusakan bangunan. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyebaban keretakan permukaan bumi. Penanggulangan gempa bumi: menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak hutan, tidak merusak alam, tidak melakukan eksploitasi. Bangunan tahan gempa: memperkuat fondasi bangunan, membangun bangunan dengan konstruksi tahan gempa, pembangunan dengan kualitas tertinggi. Sosialisasi, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang zona rawan gempa, penyelamatan dan penanggulangan gempa. Perubahan lingkungan gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi. Material ada lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan panas. Bentuk kerusakannya disebabkan oleh material padat, air, maupun gas. Kerusakan gunung meletus. Material padat, akibatnya kerusakan pemukiman warga di sekitar lereng gunung. Lava panas, akibatnya merusak daerah yang dilaluinya seperti perkebunan dan pemukiman. Gas beracun, akibatnya mengancam keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Hujan abu vulkanik, akibatnya adalah gangguan pernafasan, kerusakan tumbuh-tumbuhan, dan mengganggu aktivitas. Yang terakhir adalah aliran lahar, menyebabkan banjir bandang ketika hujan deras.